Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-qayyum wa bil khusus Arama Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahidina wa munawwidina wa jami'i mu'allifil kitab khususan mu'allif jam'al jawab bibarakati ulumihim fitri wa dunya wal akhirah lahumul fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai pangsungan mengenai sejarah Rasulullah. Mudah-mudahan mendapat barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum memulai jamul jawab, alangkah istimewanya, alangkah barokahnya, saya minta salah satu mahasiswa untuk bertanya. Silakan mahasiswa yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung saja mengenai peperangan dalam dunia perang yang sering dikenal, yang banyak berkontribusi membantu Rasulullah dalam peperangan adalah dari golongan pria atau laki-laki, sahabat laki-laki. Dan yang saya tanyakan, dalam perang Hunain ini, apakah ada dari golongan wanita yang ikut berkontribusi membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Artinya, apakah ada dalam perang Hunain ini sahabat perempuan yang ikut berperang di masa Rasulullah tersebut? Kalau ada, mohon penjelasannya dan siapa beliau. Cukup sekian yang dapat saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan muncul dari mahasiswa bertanya mengenai siapakah wanita yang menjadi pahlawan yang ada dalam perang Hunain. Siapakah pahlawan wanita yang ditulis oleh ahli sejarah, pahlawan wanita dalam perang Hunain atau dalam ayat suci Al-Quran? Summa
المؤمنين وأنزل جنودا. Ini ayat At-Taubah, surat Taubah ayat 26 yang menjelaskan barang sunan. Ayat sebelumnya yaitu laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma Hunain. Ini ayat 25. Sebelum memulai pembahasan jam'ul jawami, alangkah istimewanya, alangkah barokahnya memulai dengan nazam jam'ul jawami. Lillahi hamdulillah yas'alu syamata yuzinu bisiyati man abda. Loncat يُشْعَرُ هَذَا النَّاسُ مُقِيمُ قَدِيمًا وَكَانَ سَبْعَةِ سُوسٍ مُحَمَّدٍ. يُشْعَرُ meringkas apa hadza nadlu. Itu nazam 1000 meringkas 1000 dalam muqaddimah wa ba'dalan itu dalam sawise muqaddimah sab'atu kutin utawi itu pembahasan al-kitab. Imam Jalaluddin As-Suyuti melalui nazam jam'ul jawami, beliau mengatakan jam'ul jawami pembahasan pertama mengenai muqaddimah. Muncul pertanyaan, apa salah satu isi dari muqaddimah? Imam Jalaluddin menjawab, Aqilatul fi'il usulu mujmalah wa qila ma'rifatu ma yadullulah. Imam Jalaluddin As-Suyuti mengenai pertanyaan apa salah satu isi dari muqaddimah, beliau menjawab salah satunya adalah
mengenai definisi usul fikih, yaitu adillatul fikhi usul mujmalah wa qila ma'rifatum ya'ulullah. Lalu setelah menjelaskan mengenai mukaddimah, menjelaskan mengenai 7 al-kitab, al-kitab al-awal, menjelaskan mengenai Al-Quran. Lalu yang kedua, menjelaskan mengenai hadis Rasulullah. Jamul jawab mengenai definisi hadis Rasul mengatakan wahia aqwalun nabi wa af'alun nabi. Hadis Nabi yaitu semua ucapan Rasulullah dan semua perbuatan Rasulullah. Lalu setelah menjelaskan definisi dalam Al-Kitab As-Sani, menjelaskan salah satunya mengenai definisi sahabat. Dalam Jamul Jawab sahabat, definisi sahabat yaitu man ijtama'a mu'minan wa illam yarwi wa illam yatul. Definisi sahabat yaitu manusia yang iman, yang telah berkumpul dengan Nabi, wa illam yarwi, walaupun tidak meriwayatkan hadis, wa illam yatul, walaupun kumpul dengan Nabi tidak lama. Lalu dalam syarahnya Jamul Jawab yaitu Al-Mahali Syarhul Jamul Jawab mengatakan kenapa mengenai sahabat tidak ada syarat lama berkumpul dengan Nabi. Sedangkan dalam masalah tabi'in, manusia dinamakan tabi'in seandainya berkumpul dengan tabi'in dengan durasi atau dengan waktu yang lama. Ma'al-far'u baina syuhati wa tabi'in, muncul pertanyaan apa perbedaan sahabat dengan tabi'in. Dalam syarahnya Jamul Jawab mengatakan wal faqu anal istima bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam yu'athiru min nuri qalbi ad'afa ma yu'athiru bil istima. Fal a'rafi al-jilfu
Limujarati ma yastami'u bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam mu'minan yantiqu bil hikmah bibarakati tol'ati sallallahu alaihi wasallam. Kenapa definisi sahabat tidak ada syarat lamanya berkumpul menurut Al-Asy'ari? Jawabannya, sebab berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki dampak positif yang luar biasa, yaitu cahaya kenabian masuk ke dalam hati sahabat. Dengan sebab melihat Rasulullah bibarakati ta'atihi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang jahat berubah menjadi manusia baik. Seperti dalam perang Hunain pada waktu Islam mengalami kekalahan. Dalam Ibnu Katsir menceritakan ada manusia jahat yang berpura-pura menjadi Islam, yaitu namanya adalah Syaibah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, sahabat Syaibah sebelum masuk Islam, Syaibah adalah manusia jahat yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah Rasulullah dengan pasukan Islam yang lain menuju Hunain untuk melawan kelompok Hawazin, untuk melawan kelompok musuh, Syaibah melakukan siasat. Syaibah mengikuti pasukan Rasulullah dan berpura-pura atau seolah-olah adalah orang Muslim, tetapi dalam hatinya ia telah dimasuki oleh maklampir, yaitu ingin balas dendam terhadap Rasulullah sebab keluarganya telah dibunuh oleh pasukan Islam pada perang Uhud. Sehingga pemuda yang namanya Syaibah ini mengikuti kelompok Islam dan mengaku sebagai orang Islam. Padahal dalam hatinya sudah ada pasukan maklampir atau niat jahat untuk
membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah sampai di Hunain, umat Islam mengalami kekalahan sesuai dalam ayat laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunainin a'jabatkum fi yaumi Hunain a'jabatkum asratukum falam tughni antum wal ardu antum daqat bima rahubat summa walaitum mudbirin. Pada waktu pasukan Islam yang jumlahnya banyak sekali, yang salah satunya ada pemuda namanya Syaibah yang tujuannya ingin membunuh Rasul. Lalu pada saat perang Hunain Islam mengalami kekalahan, lalu pemuda yang namanya Syaibah ini langsung mendekati Rasulullah dengan membawa pedang. Lalu saat mau memukul pedang, tiba-tiba muncul cahaya. Tiba-tiba Nur Muhammad kelihatan. Lalu Nabi Muhammad langsung memanggil, wahai Syaibah, asinilah engkau. Lalu dengan kebenar, sebab ia adalah manusia yang semula ingin membunuh Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah memanggil, wahai Syaibah, asimilah. Lalu dengan gemetar Syaibah mendekati Rasulullah, lalu melihat wajah Rasulullah. Lalu Rasulullah mengusapkan tangannya. Tangan Rasulullah diletakkan di dada Syaibah. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Allah, berilah hidayah kepada Syaibah. Ya Allah, hilangkan mak lampir setan iblis yang ada dalam hatinya. Tiba-tiba Syaibah hatinya berubah. Yang semula pemuda ini ingin membunuh Rasulullah langsung berubah menjadi manusia
yang sangat mencintai Rasulullah. Dengan segera melihat wajah Rasulullah, melihat Nur Muhammad, lalu Rasulullah meletakkan tangannya pada dada saya, tiba-tiba mak lampir atau iblis atau setan yang ada dalam hati saya langsung hilang. Ini salah satu keistimewaan Rasulullah, seperti halnya dalam syair yang ditulis oleh Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini sama dengan saya, seorang laki-laki yang awalnya memiliki sifat jahat, lalu setelah melihat wajah Rasulullah langsung berubah, sehingga dalam syair Hasan bin Sabit mengatakan, lama nazartu ila anwari syafa'ah wa ja'nu min hifati afai ala basari afan ala basari min husni surati min husni surati lama nadartu. Semula Hasan bin Sabit ingin melihat Rasul, lalu ingin melihat kejelekan wajah Rasul supaya ia tulis menjadi bahan untuk menyusun syair. Ternyata setelah melihat Rasul langsung niat jahat yang ada dalam hatinya langsung hilang. Lalu Hasan bin Sabit langsung masuk Islam. Lalu ia menulis syair, lama nazartu ila anwaru syafa'ah wa ja'tu min afaihi haufan ala basari wa ja'tu min hifati wa ja'tu min hifati afai ala
Hasan bin Sabit datang dari rumah menuju tempat Rasulullah dengan niat untuk kejahatan, lalu setelah melihat wajah Rasul langsung berubah. Lama nagarnu endalam semangsane ningali sapa ingsun ila nuri maring nure anjenabi wadaktu min hifati saya langsung menutupi mataku saat melihat Rasul, melihat cahaya Nabi Muhammad, langsung Hasan bin Sabit menutupi matanya. Hawwan ala basari min husni suratihi min husni suratihi. Hasan bin Sabit saat melihat wajah Rasul tidak mampu menahan keistimewaan yang luar biasa, sehingga Hasan bin Sabit terpaksa menutupi matanya. Lalu saat itu, pada waktu itu langsung masuk Islam. Apa yang dilakukan oleh Hasan bin Sabit sama dengan apa yang terjadi dalam perang Hunain, yaitu pemuda yang namanya Syaibah yang awalnya untuk membunuh Rasulullah dengan sandiwara atau berpura-pura masuk Islam lalu mengikuti kelompok Islam menuju Hunain. Lalu di saat memiliki kesempatan, saat melihat wajah Rasul, dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan saat melihat wajah Rasul ada sebuah cahaya yang istimewa sehingga pemuda ini atau Syaibah tidak mampu melukai Rasulullah. Dan akhirnya Syaibah masuk Islam. Pada waktu perang Hunain banyak sekali mengenai mukjizat Rasulullah. Salah satunya pasukan Islam yang banyak, lalu ternyata kelompok musuh tiba-tiba memanah, menghujani anak panah
anak panah seperti hujan, sehingga banyak sekali umat Islam waktu itu yang melarikan diri, sehingga dalam tafsir Ibnu Katsir hanya sisa 80. Ada yang mengatakan hanya sisa 100. Padahal waktu berangkat jumlahnya lebih dari 12.000. Lalu salah satu tawakal Rasulullah, yaitu Rasulullah yang khusyuk berdoa, lalu Rasulullah minta diambilkan pasir, minta sahabat untuk mengambil pasir. Lalu diambil, lalu diserahkan Rasulullah, lalu Rasulullah dengan berdoa, pasir ini dilempar ke musuh sehingga semua non-muslim matanya, penglihatannya terganggu, sehingga pasukan non-muslim langsung banyak yang lari. Dan salah satu mukjizat yaitu munculnya suara yang menakutkan, sehingga dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan, qala sami'tu Yazid bin Amir wa ana syahida Hunain ma'al musyrikina summa aslama ba'du. Fakunna nas'alu, sahabat Amir sebelum Islam beliau termasuk kelompok non-muslim atau pasukan non-muslim. Lalu setelah masuk Islam, lalu ditanya oleh sahabat lain, wahai Amir, apa yang engkau rasakan, apa yang engkau lihat saat peristiwa perang Hunain? Sahabat Amir saat perang Hunain ia termasuk kelompok non-muslim. Lalu ia bercerita, pada waktu setelah Rasulullah berdoa, tiba-tiba seolah-olah ada suara yang keras atau suara seperti besi atau lonceng atau bel besi. Ini keras sekali yang muncul dari langit, sehingga dengan suara yang keras itu, suara besi yang keras, ini pasukan non-muslim banyak yang meninggalkan medan pertempuran. Lalu ada yang melihat
pada waktu kerampunan banyak malaikat yang memakai pakaian putih yang muncul dari langit sehingga kelompok malampir atau non-Islam melarikan atau meninggalkan medan pertempuran. Lalu salah satu yang berjuang dalam Hunain kelompok wanita adalah Ummu Sulaim. Tapi ada pertanyaan, siapa wanita yang berjuang membela Rasulullah pada waktu perang Hunain? Maka jawabannya yaitu Ummi Sulaim atau ibunya Anas bin Malik. Dalam hadis kebanyakan Anas bin Malik ini putranya Ummi Sulaim. Ummu Sulaim adalah wanita yang membantu Rasulullah pada waktu Islam hampir mengalami kekalahan. Ummu Sulaiman yang menjadi istrinya sahabat Tolha waktu itu Ummi Sulaim sedang mengandung. Dalam kondisi hamil untuk membela Islam, wanita ini rela menahan sakit demi berjuang untuk agama Islam. Bahkan pada waktu umat Islam banyak yang lari dari medan tempur, Ummi Sulaim membawa pisau, lalu beliau saat ditanya oleh Rasul, untuk apa engkau membawa pisau? Ummi Sulaim menjawab, untuk membunuh non-muslim. Padahal waktu itu Ummi Sulaim sedang mengandung Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik. Dalam Jam'ul Jawami' atau syarahnya Jam'ul Jawami', beliau adalah sahabat paling akhir di tanah Basra, umurnya paling panjang. Ada yang mengatakan 103, ada yang mengatakan 90. Pada waktu itu Ummi Sulaim sedang mengandung ulama besar, yaitu Anas bin Malik. Sehingga ahli sejarah mengatakan manusia hebat pasti di belakangnya ada pahlawan. Imam Anas bin Malik menjadi ulama besar ahli hadis karena barokahnya
ibunya yaitu Ummi Sulaim. Beliau walaupun dalam keadaan hamil untuk membela Islam, beliau mengikuti Rasulullah dalam medan pertempuran. Dengan perjuangan seorang ibu inilah muncul seorang putra yang ahli dalam hadis, yaitu Anas bin Malik. Sehingga dalam Hasyiah Al-Athar mengenai pembahasan sahabat paling akhir siapa, dalam Hasyiah Al-Athar salah satu sahabat yang paling akhir meninggal adalah Anas bin Malik atau putra Ummi Sulaim. Anas bin Malik sahabat yang terakhir meninggal yang ada di Basra. Ini sesuai keterangan Hasyiah Al-Athar dalam Jam'ul Jawami' mengenai pembahasan sahabat. Sehingga apa yang menjadi perjuangan orang tua, terutama seorang ibu, ini memiliki dampak, memiliki barokah terhadap anaknya. Lalu saat Islam mengalami kekalahan, lalu Allah menolong dengan pasukan malaikat. Sesuai dalam ayat Summa anzalallahu sakinatahu ala rasul lan nurunaken saka Allah junudan ing pasukan malaikat. Mengenai peristiwa Hunain ini dalam kitab Ibnu Katsir dijelaskan mengenai peristiwa, sehingga dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan anna nasra min intihi ta'ala wahdahu wa in qala al-jam'u fa'am min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan asyira. Dalam tafsir Ibnu Katsir mengenai peristiwa Hunain, Islam mengalahkan non-Muslim, semuanya itu sebab Allah Ta'ala. Umat Islam yang semula merasa kelompoknya jumlahnya banyak,
ternyata pasukan Islam lari. Wa yawma Hunainin idh a'jabatukum kasratukum idh a'jabatukum kasratukum falam tughni anhum syai'a. Walaupun pasukan Yahya seandainya tidak meyakini, tidak yakin bahwa semuanya adalah Allah, maka waktu itu Islam malah mengalami kekalahan. Sehingga Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan min qiyatin qalilatin ghalabat fi'atan asiratan bi'idhnillah wallahu ma'as-sabirin. Ini ayat 249 surat Al-Baqarah. Imam Ibnu Katsir menyimpulkan bahwa perang Hunain yang akhirnya dimenangkan oleh umat Islam sedang mengenai menang atau kalah semuanya adalah pertolongan Allah Ta'ala. Sehingga Imam Ibnu Katsir mengatakan amin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan hasiratan bi'idhnillah wallahu ma'as-sabirin. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.